right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Di bawah langit Arktik yang kelabu dan hamparan es yang kian menipis, Greenland bukan lagi sekadar daratan beku yang terisolasi. Ia telah berubah menjadi papan catur raksasa bagi kekuatan global. Angin dingin yang berhembus di Nuuk kini membawa aroma ketegangan. Selama puluhan tahun, Denmark berdiri sebagai pelindung kedaulatan wilayah ini di bawah payung besar NATO. Namun, ketika bayang-bayang kekuatan asing mulai mendekat ke garis pantai utara, payung tersebut terasa mengecil. Janji solidaritas yang selama ini didengungkan di Brussels terdengar hambar di tengah badai salju. Hari ini, Copenhagen menyadari satu kenyataan pahit. Di garis depan kutub ini, mereka berdiri hampir sendirian. Sekutu NATO, Prancis dan Jerman hari ini telah menyumbangkan sejumlah kecil pasukan untuk keamanan Greenland dan kemampuan militer lebih lanjut di kemudian hari. Sementara itu, Denmark mengklaim sedang menginvestasikan USD 13,7 miliar untuk keamanan Arktik guna melindungi Greenland dan Kepulauan Faroe ke depannya. Tetapi domain utama dalam peningkatan kehadiran militernya adalah proyeksi angkatan lautnya. Yang terpenting di antara struktur kekuatan barunya adalah 5 kapal patroli Arktik. 3 di antaranya diumumkan tahun lalu. Kapal-kapal yang akan datang ini akan mampu melaksanakan tugas-tugas di sekitar Greenland dengan lebih efisien, sambil membawa helikopter dan sistem tanpa awak. Selain itu, Denmark telah berkomitmen untuk pengadaan kemampuan pemecah ais untuk armada Arktiknya. Pemerintah menyatakan niatnya untuk menjelajahi opsi dengan pemasok lokal yang berpengalaman di bidang ini. Ketika kapal-kapal Arktik baru ini mulai beroperasi, pemerintah mengumumkan akan mempertimbangkan penjualan atau pengalihan salah satu kapal patroli laut kelas Knud Rasmussen ke Greenland untuk digunakan dalam tugas penjagaan pantai dan inspeksi perikanan. Karena Denmark berupaya untuk memperoleh 5 kapal dan kemampuan pemecah ais, ada baiknya membandingkan rencana ini dengan armada Arktik Rusia yang ada, terdiri dari 8 kapal pemecah ais bertenaga nuklir dan 34 kapal bertenaga diesel konvensional, menurut kantor berita negara Rusia TASS. Namun, sebagian dari kapal-kapal ini adalah kapal-kapal tua warisan, dan kita juga harus mengakui 45 kapal pemecah ais kolektif NATO, 3 di antaranya buatan Amerika. Namun perlu diperhatikan, belum ada sekutu NATO yang mengerahkan kapal semacam itu ke Greenland. Dana juga akan dialokasikan agar angkatan bersenjata meningkatkan kapasitas pesawat patroli maritimnya bekerja sama dengan sekutu NATO. Pesawat patroli maritim dapat dilengkapi dengan persenjataan anti-submarin dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan melawan kapal armada musuh. Akuisisi pesawat patroli maritim memperkuat kemampuan untuk lebih memastikan kesadaran situasional maritim di Arktik dan Atlantik Utara, termasuk celah JIUK. Membangun fasilitas radar. Yang terpenting, di Greenland Timur, pemerintah Denmark akan membangun radar pengawasan udara baru untuk kesadaran situasional di wilayah Arktik dan Atlantik Utara. Basis permanen ini akan menambah lapangan terbang Amerika yang ada, sistem deteksi misil dan peringatan dini, serta infrastruktur pengawasan ruang angkasa di seluruh Greenland, termasuk misalnya pangkalan ruang angkasa Pitufik. Pesawat ini termasuk dalam grup basis ruang angkasa ke-821 dan merupakan bagian dari basis ruang angkasa Delta I, membentuk armada drone. Selain itu, Denmark berencana untuk membeli sistem pesawat nirawak yang lebih kecil yang akan semakin meningkatkan kemampuannya untuk membangun kesadaran situasional. Rencana juga disusun untuk meningkatkan bandara Kangerlussuaq untuk mendukung penempatan permanen atau sering jet F-35A Lightning II. Menyiapkan komando infanteri. Pengembangan nyata armada yang akan datang ke Greenland adalah markas besar baru untuk Komando Arktik Gabungan JAC di ibu kota Nuuk. Markas besar tersebut akan memiliki kapasitas untuk menampung JAC yang melakukan pengawasan maritim dan penegasan kedaulatan dan mendukung pengembangan operasi di masa depan. JAC juga akan mendapat peningkatan kapasitas untuk mendukung penginapan sementara kontribusi bala bantuan dan sekutu. Bentuk dukungan darat lainnya di Greenland akan mencakup pembentukan unit Arktik khusus di bawah Komando Operasi Khusus. Unit ini akan fokus pada penempatan operatif di Arktik, memberikan kemampuan penanggulangan pertama tambahan, dan memperkuat respons Angkatan Bersenjata Denmark terhadap insiden di Arktik.